Kepada yang tercinta, umat Katolik di Paroki Matius Penginjil Gereja Bintaro, khususnya petugas pelayan komuni. Bersikap hormat dalam Ekaristi dan sebagai pelayan pembagi komuni. Mengapa ini penting? Karena masih banyak umat yang bingung dengan bagaimana saya bersikap ketika mau mengambil komuni, ketika membawa komuni, dan juga ketika bagaimana mereka mau membagi komuni di rumah. Ada yang masuk ke gereja masih dengan sikap yang kurang liturgis, masih jalannya kecepetan, masih tangannya melambai-lambai kemana-mana, masih matanya melihat kemana-mana, masih bingung mau bagaimana, harus bagaimana. Ketika di depan prodiakonnya juga membuka piksisnya masih bingung bagaimana. Kadang-kadang karena grogi, kadang-kadang karena memang tidak tahu, kadang-kadang karena tidak terpikirkan terlebih dahulu bagaimananya. Maka video ini dibuat agar kita semakin hormat terhadap Ekaristi, terhadap Sakramen Maha Kudus. Dan itulah yang disebut dengan sikap liturgis. Apa itu sikap liturgis? Mari kita pahami bersama-sama. Kalau kita mendapatkan undangan dari seorang raja, tentu kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Dalam hal ini Tuhan adalah raja dari segala raja. Maka tentu ketika kita menanggapi undangan itu, tentu sikap yang paling tepat adalah sikap mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Bukan masalah apa-apa, dan masalah kepantasan terutama ya, masalah kepantasan. Dua hal yang berkaitan dengan liturgi, yaitu pertama pakaiannya jelas harus sopan, dan yang kedua gerak dan sikapnya juga tidak kalah sopan. Sikap liturgi merupakan sebuah sikap yang keluar dari hati atau batin, tapi juga tidak hanya batin, sikap tubuh dan badan kita juga ikut andil di dalamnya. Di mana perpaduan dari kedua sikap ini muncul dari kesadaran bahwa Yesus hadir dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan dalam sebuah perayaan liturgi. Karena itu, sikap yang tepat menurut saya adalah sikap yang sopan, berpakaian yang pantas ketika kita mengikuti sebuah perayaan Ekaristi. Padamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan, suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Tidak main HP di dalam gereja, tidak ngobrol dengan teman-teman yang ada di sebelah kiri dan kanan kita, karena kita sadar bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir secara nyata dan utuh dalam perayaan Ekaristi. Sebab jika demikian dapat dipastikan bahwa ya hati kita tidak sepenuhnya fokus kepada Tuhan.
sikap liturgis itu berkaitan dengan dua hal menurut Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium itu adalah salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua tentang liturgi. Ini persis dibuat yang pertama kali itu, Sacrosanctum Concilium, di antara dokumen-dokumen lain. Ya, dua hal. Satu itu hukumnya, aturannya, supaya menjadi sah dan pantas, maka diperlukan sikap liturgi tertentu. Yang kedua adalah, ini menarik ini, dalam Sacrosanctum Concilium 122, yaitu tentang seni. Supaya apa? Indah. Dari di dalam liturgi itu ada gerak-gerak yang indah yang bisa dinikmati sekaligus menggambarkan keagungan Tuhan. Cara kita berjalan, cara kita duduk, cara kita berlutut, ya liturgis juga diikuti di situ. Sehingga memang dalam kaitannya dengan hal ini liturgi itu menjadi indah. Jangan mentang-mentang seni terus alasannya seni gitu ya. Alasannya seni datang ke gereja, saya nyeni kok, nggak bisa ya. Saya nyeni kok datang ke gereja dengan pakaian pendek sebelah gitu ya. Satunya celananya pendek, satunya panjang gitu ya. Panjang yang kanan pendek, yang kanan panjang gitu. Nyeni gitu. Ya nyeni tapi ya nggak segitunya karena malah kelihatan aneh, nggak ada agungnya. Seni sekaligus agung. Apakah di dalam pengambilan PPK, pengambilan sakramen Maha Kudus sebagai pelayan pembagi komuni, pengantar komuni, juga harus mengikuti kaidah-kaidah ini? Tentu saja. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena dalam bahasa liturgi akhirnya pembawa komuni menjadi tabernakel yang berjalan. Tabernakel itu apa? Tempat menyimpan sakramen Maha Kudus yang berjalan dan diantarkan, dan disitulah tanggung jawabnya menjadi besar. Maka sikap liturgis menjadi sangat penting. Saya tetap hormat, saya tetap menjaga martabat kekudusan Allah juga ketika mengambil sakramen Maha Kudus. Itulah sebabnya begitu masuk gereja sebaiknya menggunakan sikap liturgi seperti di foto ini, ya, seperti di video ini juga. Ya, jadi tetap menggunakan sikap dan cara-cara liturgis. Jangan masuk gereja langsung lurus masuk jalan setengah berlari, ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya kan ya. Dikasih tahu jangan marah, misalnya Mbak lewat sini, oh saya pengen lewat sini. Ya, tentu sudah diatur oleh TGKP, maka silakan diikuti aturannya dan masuk dengan hormat sopan. Itu secara liturgis masuk dalam gereja karena di situ ada ditahtakan sakramen Maha Kudus. Begitu masuk gereja, ambil sikap tanda salib, sikap hormat, kemudian berjalan maju ke depan dengan hormat. Itu sudah cukup. Lalu ketika membawa komuni dan mengantar komuni, membawa sikapnya itu baru kemudian sangat liturgis. Nggak berlebihan ketika teman-teman tuh tenang, diam, khusyuk membawa sakramen Maha Kudus. Dalam tradisinya yang lebih lama bahkan ketika sakramen Maha Kudus lewat, ya, maka orang itu langsung berlutut kemudian menyembah karena yang dibawa sakramen Maha Kudus. Itulah sikap liturgis.
Ada aturannya, tapi lebih jauh dari itu adalah seninya. Ada seninya ketika Sembahkan hati budi diri kami, hidup mati kami